Oke, di video kali ini kita akan membahas cerita manga Boruto To Blue Vortex chapter 1. Cover manga Boruto To Blue Vortex chapter 1 diperlihatkan Boruto setelah time skip. Desain Boruto sekarang ini lebih dewasa dan lebih garang daripada sebelumnya. Kali ini Boruto membawa sebuah pedang dan juga jubah seperti Sasuke. Oke, kita mulai ke ceritanya. Diperlihatkan Sarada dengan rambut pendek beserta jaket yang mirip dengan Boruto kecil. Dan dia pun berdiri di depan pintu ruang Hokage. Narator berkata Sarada memasang raut wajah tidak puas di depan ruang Hokage pada desa Konoha mengenai konflik besar di masa lalu. Sarada berteriak kepada Hokage yang menjabat sekarang, "Aku telah memberitahumu berulang kali kenapa kau tidak mengerti. Saat ini Shikamaru Nara yang menjadi sosok Hokage pengganti Naruto, dan dia adalah Hokage ke-8. Shikamaru menanggapi ucapan Sarada dengan sebuah statement yang keras. "Itu adalah perintahku, Sarada. Bukannya kita telah bertemu berkali-kali. Mereka telah melewati batas, terlebih lagi telah membunuh Hokage lalu mencoba membunuh anaknya, yaitu Kawaki. Jadi tidak ada pilihan lain untuk mereka kecuali hukuman." Di mana kali ini Shikamaru pun membahas mengenai pelarian Boruto dan Sasuke. Kemudian Sarada pun membantah ucapan Shikamaru. "Tidak, aku sudah bilang kalau asumsi kalian itu salah. Tidak mungkin seorang Boruto mau membunuh Hokage ke-7. Sebaiknya kita memberikan kesempatan bagi dia untuk menjelaskan." Lalu Konohamaru pun membalas perkataan Sarada. "Kenapa mereka lari kalau mereka tidak sedang menyembunyikan sesuatu? Dan kita juga memiliki bukti melalui Senrigan milik Eida." Namun Sarada pun membantahnya dengan berkata kalau sebenarnya mereka lari karena perintah eksekusi yang telah turun, dan meminta Shikamaru untuk mencabut perintah tersebut. Namun di sini Shikamaru berkata dengan memperingatkan Sarada di mana satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah ini hanyalah dengan mengikuti aturan. Terlebih lagi dengan opini publik yang telah beredar luas di Konoha, di mana semua orang sangat marah dengan pengkhianatan yang dilakukan Boruto. Dan terlepas perintah dari Shikamaru, semua orang pasti tidak akan bisa memahaminya. Raut wajah Sarada pun menjadi marah dengan mendengarkan ucapan Shikamaru barusan, dan Shikamaru pun mengakhiri perbincangan di antara mereka berdua. Dan jika Sarada mengerti, lalu Shikamaru memerintahkan Sarada untuk kembali menjalankan misinya. Kemudian Sarada pun meneriaki Shikamaru, "Kau tidak mengerti sama sekali." Kemudian terlihat Konohamaru pun marah dan menegur Sarada mengenai attitude-nya di depan Hokage ke-8. Namun Shikamaru pun meminta Konohamaru untuk berhenti, dan Shikamaru berkata kepada Sarada, "Sarada, aku mengkhawatirkanmu. Jika kau terus seperti ini, bukannya menjadi Hokage, justru kau akan menjadi Genin selamanya." Lalu Sarada pun mengembalikan badannya dan memperingatkan Shikamaru, "Ya, apakah itu karena ayahku juga seorang pengkhianat seperti hanya Boruto?" Lalu Shikamaru membalasnya, "Saat ini Sasuke tidaklah penting, tetapi aku membicarakan tentangmu, seorang ninja dari desa Konoha." Sarada lalu membalas ucapan Shikamaru kembali. "Hokage ke-7 di masa lalunya dia berhasil membawa ayahku kembali ke desa yang telah menjadi kriminal besar. Walau begitu, Hokage ke-7 berhasil untuk menjadi Hokage, bahkan dia dulunya adalah Genin. Panutanku adalah Hokage ke-7, bukanlah dirimu." Ucap Sarada sambil menatap tajam ke arah Shikamaru, seolah-olah dia benar-benar marah akan tindakan Shikamaru selama ini. Adegan pun berganti ke dimensi Daikokuten, tempat di mana waktu berhenti sekaligus tempat di mana Naruto dan Hinata dikurung. Kawaki pun muncul dengan desain baru, rambut mohawk berwarna hitam, jaket kulit, dan tindik di telinganya. Yang mana desain ini benar-benar berbeda dari Kawaki yang sebelumnya di timeskip Boruto Naruto Next Generation chapter 1. Di saat ini Kawaki muncul dengan sorotan mata yang benar-benar tajam mengarah ke Naruto. Lalu adegan pun berpindah kembali di mana kita menuju dua orang perempuan yang tengah mengobrol, di mana Sarada berkata, "Aku telah berbuat kasar lagi. Aku tahu kalau Shikamaru bukanlah orang yang jahat." Lalu kita diperlihatkan desain karakter Sumire di timeskip ini dengan dress yang dia kenakan. Dia pun menenangkan Sarada dengan berkata semua ini terjadi karena omnipotence yang membuat mereka tidak mengenali perubahan ingatan. Dari semua pandangan orang, justru kitalah yang aneh dan dianggap mereka kalau kita telah berubah. Sarada pun terlihat kesal, dan Sumire yang menambahkan Uzumaki Kawaki anak dari Hokage ke-7. Itulah yang semua orang tahu, dan fakta itu telah mereka ketahui sejak lama. Sarada lalu berkata kepada Sumire, "Ya, dengan ini Boruto lah yang dirugikan. Boruto menjadi orang asing dan sekaligus pemberontak. Itulah yang membuat Boruto menjadi sosok pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Sejak awal semua orang telah terlibat dalam kontroversi ini.
Kawaki terlahir di desa ini yang membuat ganjil adalah tubuhnya tidak dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Shikamaru juga bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi dengan Momoshiki. Bahkan kalau itu membuat bingung, tetapi semua itu bisa dihilangkan dengan omnipotence. Dengan begitu, maka hasilnya tidak akan ada satupun orang yang memperhatikannya. Dan bagaimana cara kita bisa melawan kemampuan konyol seperti ini? Ucap Sarada dengan kesal. Kemudian adegan berganti dan berpindah menuju Eida dan Daimon. Setelah time skip, tidak ada banyak perubahan di antara mereka. Saat Sarada tengah mendatangi Eida dan Daimon, di sini Daimon berkata mereka masih belum menyerah juga. Ini hampir mustahil untuk dilakukan. Terlihat dari ucapan Eida mengenai charm dan juga omnipotence. Sarada dan Eida telah membahasnya berulang kali dan tentu Sarada tahu betul dengan kemampuan Eida. Namun Sarada terlihat tidak menyerah dan menanyakan informasi baru yang mungkin sudah Eida dapatkan. Lalu Eida pun menjelaskan kembali kemampuannya, di mana kekuatan dari Eida adalah mengabulkan sebuah keinginan. Sedangkan omnipotence adalah shinjutsu yang berasal dari dewa Otsutsuki. Dan keinginan Kawaki lah yang membuat keadaan ini, di mana hal ini mengubah semua ingatan setiap orang, menukar ingatan dari Kawaki dan Boruto menjadi tumpang tindih, dan berakhir dengan pertukaran posisi di antara mereka berdua. Mendengar itu, Sarada lalu berkata, apakah tidak ada jalan keluar atau clue lain untuk masalah ini, di mana Eida juga tidak tahu. Bahkan sekarang, kalaupun mereka membahas mengenai omnipotence, semua juga tidak akan mengerti. Lalu, Sarada pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi, dan Eida justru bertanya balik dengan Sarada, di mana sekarang Sarada satu-satunya yang dituduh kalau ingatannya justru yang salah, bukanlah ingatan orang lain. Dan dengan ini semua, maka tidak akan ada orang yang mau mendengarkan Sarada. Lalu, Eida meminta Sarada untuk menyerah, mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Daripada itu, lebih baik membuat sebuah ingatan baru yang justru itulah lebih realistis, walaupun itu tidak akan menjadi sebuah resiko yang besar. Lalu kemudian Eida pun menjadi bingung dan bertanya, ini benar-benar sangat misterius, mengapa kalian berdua bisa selamat walau kalian bukanlah seorang Otsutsuki. Omnipotence tidak berpengaruh terhadap Otsutsuki, begitu pula dengan charm, dan juga tidak berefek terhadap Daimon karena dia adalah saudaraku. Tapi kalian berdua bukanlah siapa-siapa. Kenapa kalian bisa mampu memiliki ingatan masa lalu? Lebih dari itu, apa kalian berdua benar-benar terpikat oleh charm milikku? Sumire lalu teringat ucapan dari Shikamaru di mana hal ini tidak boleh bocor termasuk kepada Daimon. Saat ini Daimon melihat mereka dengan sangat curiga. Dengan pemikat Eida yang tidak bekerja terhadap Sumire dan Sarada, maka akan menempatkan posisi kalian untuk berpotensi dibunuh. Dan jika Eida dan Daimon mengerti soal ini, maka kalian akan benar-benar dalam bahaya. Dimana dengan mengingat hal ini membuat Sumire ketakutan sekarang dan bilang kalau tidak akan ada orang yang tidak terpikat oleh kekuatan dari Eida. Dengan ini Eida pun terlihat lega dan semua itu dibenarkannya. Tetapi baik Daimon dan juga Sarada saling menatap tajam satu sama lain. Adegan kembali berganti ke tempat Kawaki. Kawaki sekarang tengah menikmati menjadi anak seorang Hokage, di mana Kawaki tengah melihat Konoha dari atas gedung dan di sana juga terdapat Mitsuki bersamanya. Di mana Kawaki menegur Mitsuki untuk jangan terlihat ganas seperti itu, karena sangat susah bernafas kalau Mitsuki seperti itu terus. Desain baru dari Mitsuki benar-benar berubah total, dan kini dia mengenakan setelan baju gelap dan rambut panjang. Di mana Mitsuki berkata kalau Boruto sama seperti Kawaki yang merupakan seorang Otsutsuki dan bukan hal yang mustahil baginya untuk menyembunyikan cakra. Kawaki dengan tegas berkata kepada Mitsuki, jika dia datang ke desa ini, aku bisa mengetahuinya dengan indikasi milikku. Dia mungkin bisa menipu kelompok lain, tetapi tidak dengan mataku. Bukanlah kau tahu itu, Mitsuki? Di mana Mitsuki terlihat benar-benar akan melindungi Kawaki dan akan membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Kawaki membalasnya dengan meminta Mitsuki melakukan apa yang Mitsuki suka, tetapi jangan berada di dekat Kawaki seperti halnya orang asing karena hal itu sangatlah mengganggu. Di tengah pembicaraan mereka, seseorang dari regu pencari menemukan sebuah tanda cakar yang merupakan milik God berada di luar dinding desa. Kawaki pun lalu meresponnya dan Kawaki pun lalu terbang seperti halnya dia telah menyempurnakan salah satu kekuatan dari Otsutsuki. Kawaki memerintah mereka untuk tetap di sana dan dia pun langsung pergi terbang menuju lokasi timur area C. Mitsuki yang pada akhirnya ditinggalkan sendirian. Di tengah kesendiriannya, Mitsuki berkata, kau adalah matahari yang menyinariku sebagai bulan. Benar bukan, Kawaki? Berpindah lokasi menuju tempat lain, tepatnya di mana terlihat Himawari setelah time skip dengan rambut panjang sedang melakukan sebuah tendangan. Dan ini merupakan sebuah momen di mana dia tengah berlatih dengan Chocho agar menjadi lebih kuat. Tendangan Himawari saat ini diblok oleh Chocho
dan dia pun membalasnya dengan sebuah tinjuan besar. Tetapi Himawari mampu mengelak dan melompat ke udara lalu mengeluarkan sebuah serangan shuriken ke arah Chocho. Shuriken itu mampu dihindari oleh Chocho dengan sebuah tarikan nafas yang mendorongnya ke belakang. Kemudian dia melompat ke udara dan menjadi sebuah bola raksasa, lalu mengeluarkan tangannya dan menangkap Himawari yang ketakutan, di mana pertarungan mereka sudah berakhir hingga Inojin dan Shikadai pun muncul menyapa mereka. Menurut Shikadai, Himawari melompat terlalu tinggi, tetapi bagi kami itu merupakan sebuah gerakan yang bagus dan itulah seharusnya adik kecil dari Kawaki. Lalu Inojin memuji Himawari karena telah memperlihatkan pertarungan yang bagus. Lalu Chocho pun memujinya, di mana tendangan pertama Himawari tadi sangatlah berat dan itu benar-benar tendangan yang hebat. Kemudian mereka bertanya kepada Himawari apa alasannya ingin menjadi lebih kuat seperti ini. Tujuan dari Himawari mungkin sesuatu yang salah dan juga akan dimarahi oleh semua orang di desa. Tetapi dengan jelas Himawari berkata, aku ingin mencoba untuk menolong. Ya, seperti kalian tahu, Boruto. Semua orang pun menjadi terkejut dengan ucapan Himawari. Tetapi Himawari mencoba menjelaskan, maaf, aku tahu ini akan mengejutkan kalian. Aku tidak tahu apa yang harus ku katakan, tetapi aku membayangkannya. Di dalam diriku, Boruto berbeda. Lalu Shikadai memberitahu Himawari kalau Boruto lah yang membunuh ayahnya. Tetapi Himawari tetap tenang dan membalas, aku pikir itu mungkin salah. Dia mencoba untuk melindungiku dan ayahku ada di depanku. Orang baik seperti itu pasti tidak akan membunuh ayahku. Dan aku rasa mungkin ayahku masih hidup di suatu tempat. Naluri seorang anak tidak pernah salah. Adegan pun kembali berpindah di mana sekarang Kawaki tengah menggunakan dojutsu milik Ishiki yang kali ini telah memiliki 8 pupil yang merupakan full power dari dojutsu Ishiki. Di mana dengan mata tersebut Kawaki menghapus keberadaan dari tanda cakar milik Kot menjadi lebih kecil. Terlihat para ninja di sana berterima kasih dengan kemampuan Kawaki, di mana para ninja itu menjadi kesal mengapa Kot menyerang hingga sejauh ini. Dan infonya dia membawa 1000 pasukan. Namun salah satu dari mereka berkata kalau mungkin dia ingin membalas dendam terhadap Boruto, di mana prioritasnya terhadap Boruto lebih tinggi dari Konoha. Dengan teori itu, mungkin dia tidak akan menyerang Konoha dan lebih bagus kalau mereka saling serang. Kemudian Kawaki melihat punggung salah satu ninja di sana dan menarik kerah bajunya, di mana ternyata tanda cakar ada di belakang ninja tersebut. Dan Kawaki pun menghilangkan tanda tersebut dengan menyusutkannya kembali. Ketika Kawaki bertanya sejak kapan ini terjadi, pria itu berkata kalau dia tidak tahu sama sekali. Lalu adegan berpindah ke ruang Hokage, momen perbincangan antara Kawaki dan Shikamaru. Kawaki memberikan info kalau tanda cakar sudah muncul dan dia akan menginvestigasinya sendiri. Di mana kalau tanda cakar sudah ditemukan, maka satu-satunya cara adalah menyusutkannya. Lalu Shikamaru bertanya, apa sih sebenarnya yang Kot pikirkan? Dan Kawaki meminta Shikamaru untuk segera bergegas, berganti kembali ke pusat desa Konoha, di mana seseorang merasa sebuah keanehan di lehernya dan ternyata sosok prajurit dari Jubi pun muncul dari sana dan berdiri tepat di belakang orang itu. Dengan kemunculan ini, para ninja yang bekerja di unit sensorik merasakan reaksi cakra yang tiba-tiba muncul, di mana prajurit Jubi atau Sumeyaka itu langsung menginvasi Konoha dan menyerang beberapa warga di sana. Bahkan unit keamanan membutuhkan bantuan dengan segera, sebab para Sumeyaka sedang muncul di mana-mana. Terlihat di ruang Hokage, Konohamaru melaporkan apa yang terjadi, di mana monster prajurit dari Jubi muncul secara tiba-tiba dan menyerang warga. Shikamaru pun segera memerintahkan untuk melakukan evakuasi dan meminta siapapun yang dapat bertarung untuk segera menuju pusat serangan. Shikamaru menjadi marah dan bingung apa yang akan Kot lakukan selanjutnya. Di sini Sumeyaka menjadi ganas dan membuat seorang wanita ketakutan. Hingga Kawaki datang dan menghajar salah satu Sumeyaka tersebut dengan pukulan yang sangat keras dan menerbangkan Sumeyaka itu. Kemudian meminta wanita itu untuk lari dan mengikuti instruksi para shinobi. Terlihat para warga mulai berlarian hingga terlihat seorang melompat dan melakukan tendangan ke arah Sumeyaka. Orang tersebut ternyata adalah Sarada. Saat ini Sumeyaka itu berhasil untuk dijatuhkan dan Sarada menjadi bingung tanda cakar milik Kot dari mana mereka munculnya. Tetapi momen ini menjadi sebuah kejutan. Bukannya monster itu telah ditumbangkan, tetapi justru malah meregenerasi dan menggandakan diri menjadi lebih banyak. Menurut Sarada, mereka dapat mengirim antara satu sama lain seperti halnya tanda cakar milik Kot. Hingga Kot pun pada akhirnya muncul dari punggung Sumeyaka tersebut dan membuat Sarada menjadi benar-benar terkejut. Kot berdiri di atas monster itu. Sarada pun memasang kuda-kuda untuk siap bertarung. Kot menyapa Sarada. Halo.
Uchiha Sarada. Code muncul dengan desain karakter yang tidak banyak berubah, hanya rambutnya semakin panjang dengan bekas luka di mata sebelah kirinya. Sarada lalu bertanya kepada Code apakah Code ada urusan dengan Konoha. Di sini Code hanya mengatakan satu kata, aku sedang mencari Boruto. Sarada lalu menegaskan kalau Boruto tidak ada di sini dan sejak 3 tahun dia telah pergi dari Konoha. Terlihat Code pun tahu akan hal itu dan hal ini sudah 2 tahun sejak dia terakhir bertemu dengan Boruto. Sehingga dia pun lelah dan untuk itulah dia datang ke Konoha untuk mencari Boruto. Kurasa kau bisa memanggilnya dari sini sebagai teman yang penuh penyesalan baginya. Pertama, kau setidaknya dapat menangis dengan suara yang bagus. Jadi dengan itu dapat membuatnya keluar dari persembunyiannya, ucap Code kepada Sarada. Namun secara tiba-tiba seseorang menginjak wajah Code. Code benar-benar terkejut. Sosok itu adalah Uzumaki Boruto yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Code dan menginjak wajahnya dengan gagah berani. Melihat momen ini, Sarada pun menjadi terkejut di mana dia tidak menyangka Boruto akan benar-benar muncul. Boruto pun berkata kepada Code itu adalah ide yang buruk dan itulah mengapa kau selalu dijauhi oleh para wanita, ucap Boruto kepada Code yang tengah dia injak. Melihat penghinaan besar ini oleh Boruto, Code pun menjadi marah. Dia mengeluarkan cakar miliknya dan langsung menyerang Boruto yang berada di atas kepalanya. Tetapi dengan sigap di sini Boruto langsung melompat dan menghindarinya. Dengan cakra Code yang meningkat, Kawaki yang tidak jauh dari tempat itu langsung merasakan perubahan cakra yang benar-benar besar. Lalu ninja sensor pun juga merasakannya di mana data dari cakra itu benar-benar cocok dan itu adalah Boruto. Dia tepat berada di pusat pertarungan. Ada cakra yang lebih tinggi daripada cakra Code yang telah dideteksi dan dia tiba-tiba saja muncul dari sana. Di sini terlihat Eida tengah mengaktifkan Senrigan untuk melihat situasi yang terjadi. Sementara Sumire terkejut dengan apa yang diberitakan. Lalu Shikamaru memberikan perintah kepada semua shinobi untuk memprioritaskan Code dan tanda cakar miliknya, dan juga terus mengawasi tindakan Boruto dan mencari tahu apa tujuannya. Di pusat medan pertempuran terlihat Boruto berdiri di depan Sarada dengan luka di mata sebelah kanannya, jubah hitam layaknya Sasuke, dan juga pedang di tangannya. Seolah-olah Boruto saat ini tengah melindungi Sarada dari serangan Code dan para pasukan Jubinya. Dan untuk sekali lagi, 3 orang yang terikat oleh karma pada akhirnya dikumpulkan dalam satu takdir waktu, Code, Kawaki, dan juga Boruto. Dan untuk itu, sekali lagi pusaran takdir akan saling bertemu.